Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Oke, misalnya di sini saya memiliki matriks A, di mana di sini kita ingin membentuk matriks A ini menjadi bentuk echelon. Nah, lalu saya akan menunjukkan kepada Anda di sini bahwa matriks A yang memiliki transformasi linear akan sama dengan operasi baris matriksnya, di mana kita akan melakukannya dengan cara kita mengurangi bentuk echelonnya. Nah, pertama kita untuk membentuk atau mengetahui apakah matriks ini akan sama dengan transformasi linear dari matriks A tersebut, kita dapat lihat dari sekali lagi dari proses pereduksi echelonnya. Di sini kita tuliskan bahwa dengan operasi baris elementer kita akan menurunkan bentuknya untuk mengetahui linear transformasinya. Sehingga di sini kita tuliskan sebagai 1 min 1 min 1. Nah, lalu sekali lagi untuk transformasi kita dapat tuliskan bahwa dalam transformasi linear terdapat bentuk A1, A2, A3 menjadi bentuk matriks yang kita lihat bahwa kita ingin memberikan nilai dari min 1 di kolom pertama menjadi 0, sehingga kita dapat mengalihkan atau kita dapat menambahkan A2, maksud saya baris kedua dengan baris pertama, sehingga nilai dari baris kedua menjadi 0. Nah, di sini kita tuliskan ke matriks dalam operasi baris elementer seperti itu, bahwa baris pertama kita tambahkan dengan baris kedua sehingga 0, min 1 ditambah 2 menjadi 1, min 1 tambah 3 menjadi 2. Nah, lalu untuk memberikan nilai 0 pada baris ketiga, sehingga kita dapat menuliskannya menjadi baris ketiga dikurangi baris pertama, atau di transformasi linearnya kita dapat tuliskan sebagai A3 min A1, sehingga di matriksnya kita tuliskan sebagai 1 dikurangi 1, 0, 1 dikurangi min 1, 2, 4 dikurangi min 1, 5. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa bentuk dari transformasi linearnya akan menghasilkan nilai matriks seperti apa. Nah, di sini kita tuliskan misalnya kita memiliki sebuah matriks yang di dalamnya matriks linear transformasi linear dari X, dan di sini kita dapatkan matriks S maksud saya dikalikan dengan S dikalikan dengan vektor X, sehingga di sini misalnya ketika kita memiliki nilai identitas yakni 1, 0, 0, 0, 1, 0, dan 0, 0, 1, kita dapat mengalihkan atau kita dapat mengalihkan bentuk dari matriks transformasinya dengan nilai identitasnya. Nah, misalnya di sini kita tuliskan 1, 0, 0, lalu kita berikan perlakuan yang sama terhadap kolom kedua maupun kolom ketiga. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa baris kedua atau yang dimasukkan kedua adalah A2 ditambah A1, sehingga kita tuliskan bahwa 1 ditambah 0, 1, 0, 0 ditambah 1, 1, 0 ditambah 0, 0. Nah, sehingga kita untuk baris ketiga kita tuliskan seperti yang pada transformasi linearnya. A3 dikurangi A1, 0 dikurangi 1 min 1, 0 dikurangi 0, 0, dan 1 dikurangi 0, 1. Nah, ini merupakan operasi yang dilaksanakan terhadap basis dari matriks, dan kita dapat lihat bahwa nilai dari 1, 0, 0, 1, 1, 0, min 1, 0, 1 merupakan transformasi linear untuk matriks identitasnya. Nah, sehingga sesuai dengan perlakuan yang diidentitaskan di matriks transformasi linearnya, sehingga kita dapat lihat bahwa bentuk transformasi linear dari matriks identitas ini adalah merupakan S, sehingga kita dapat tuliskan di sini untuk mengetahui transformasi linearnya, kita dapat tuliskan S dikalikan 1 min 1, 1, lalu kita kalikan S dikali dengan
min 1, 2, 1, yakni pada A, matriks pada A, dan untuk kolom ketiga kita kalikan S dengan min 1, 3, dan 4. Ya, kita lihat di sini. Nah, S dikalikan dengan min 1, 3, dan 4. Nah, kita tahu bahwa kolom ini merupakan transformasi dari matriks, transformasi linearnya. Sehingga kita dapat tuliskan di sini bahwa bentuknya akan berubah menjadi seperti yang tadi dijelaskan. Nah, kita dapat tunjukkan di bawah sini. Dalam perhitungan S pertama, kita dapat memperlihatkannya dalam matriks akan berubah menjadi matriks seperti yang di atas tadi. Nah, kita dapat lihat apakah ketiganya matriks ini sama dengan matriks A itu sendiri. Nah, kita lihat ternyata ini ada hubungannya dengan definisi dari matriks produk dari matriks. Nah, sehingga misalnya kita tuliskan di sini bahwa bentuk dari S ini kita akan sama dengan nilai S-nya dikalikan dengan matriks dari A. Kita tuliskan dikalikan dengan 1, min 1, 1, min 1, 2, 1, min 1, 3, 4. Ini adalah cara untuk mengetahui transformasi linear dari matriks A ini sendiri. Nah, sehingga di sini kita telah lihat bahwa matriks yang pertama merupakan matriks S dan matriks yang kedua merupakan matriks A. Nah, sehingga kita dapat lihat di sini bahwa kita copy terlebih dahulu jenis hasil operasi baris elementer yang dihasilkan oleh matriks A tadi. Nah, sehingga di sini kita dapat melihat berapakah transformasi linearnya adalah dengan cara bahwa kita mengalihkan matriks X-nya dengan matriks A-nya. Nah, lalu kita tetap dapat melihat hasilnya dalam bentuk matriks. Nah, sehingga di sini kita lihat bahwa nilai transformasinya itu sama dengan nilai operasi baris elementer dari matriks A itu sendiri. Untuk pembuktiannya dapat Anda buktikan apakah benar nilai dari S-nya sama dengan nilai dari matriks hasil operasi baris elementer matriks A. Nah, misalnya di sini kita anggap bahwa yang pertama matriks ini merupakan matriks S1 kali A. Lalu kita berikan matriks elementer kedua atau kita berikan proses reduksi baris eselonnya. Kita ingin membentuknya menjadi matriks eselon baris. Nah, sehingga kita mesti menambahkan baris pertama dengan baris kedua. Kita tuliskan di sini 1 ditambah 0, 1, min 1 ditambah 1, 0, dan min 1 ditambah 2, 1. Nah, lalu kita harus memberikan kita mesti mengurangi baris ketiga dengan 2 kalinya baris kedua, sehingga kita dapatkan 2 dikurangi 2, 0, dan 5 dikurangi 4, 1. Sehingga ini merupakan salah satu bentuk yang nyaris menuju ke baris eselon, matriks eselon baris maksud saya. Nah, sehingga untuk mengetahuinya kita dapat melakukan sekali lagi operasi baris mentalnya. Nah, di sini kita lihat misalnya nilai dari transformasi kedua kita dapat tuliskan sebagai X1, X2, dan X3. Dan ini akan sama dengan nilai dari matriks vektor pada baris yang paling atas. Kita tuliskan X1 ditambah X2, lalu di bawahnya merupakan X2, dan yang ketiganya merupakan X3 min 2 X2. Ini adalah sesuai dengan transformasi linear yang terjadi oleh matriks tersebut dengan sekali lagi operasi baris elementer yang dilaksanakan. Sehingga di sini kita dapat lihat untuk mengetahui transformasi linearnya dari vektor tersebut kita dapat mengalihkan nilai S2 dengan X-nya. Nah, sehingga di sini kita dapat lihat bahwa S ini akan
merupakan perkalian dari nilai-nilai yang terdapat di kolom matriks tersebut. Nah, intinya bahwa ketika kita ingin mengetahui transformasi linear dari matriks tersebut, kita dapat mendapatkan nilai S-nya dengan mengalihkannya dengan suatu S. Nah, di sini kita lihat bahwa matriks yang kedua ini merupakan S2 dikali X1 dikalikan dengan A. Nah, sehingga di sini kita dapat lihat bahwa nilai dari matriks X2 dikalikan dengan X1 akan sama dengan nilai yang dihasilkan dari matriks pertama ke matriks kedua. Nah, sehingga di sini kita akan melihat bentuk dalam echelon baris. Nah, kita akan lihat bentuknya misalnya di atas ini. Dan di sini yang kita lakukan adalah tetap memberikan baris ketiga dengan nilai 001. Nah, lalu untuk mendapatkan nilai 0 di atas nilai 1 di baris kedua, kita dapat menuliskan 01 dan kita kurangi dengan perkalian baris ketiga dengan 2. Sehingga di sini kita dapatkan 0 dan di sini kita telah masukkan 01001. Lalu bagaimana dengan base pertama? Dengan base pertama kita kurangi dengan base ketiga. Nah, mudah saja, dan ini membentuk nilai matriks echelon barisnya. Dan kita mengetahui bahwa nilai bentuknya merupakan bentuk dari vektor identitas. Dan di sini kita lihat kita telah mendapatkan sekali lagi proses untuk menentukan matriks echelon barisnya. Nah, di sini kita dapatkan T3 yang merupakan 1 X1 dikurangi X3, lalu yang kedua kita mengurangi dengan 2 kali X3, dan yang terakhir tetap X3. Nah, ini merupakan bentuk transformasi linear dari ketiga proses tersebut, atau kita dapat lihat bahwa kita memiliki nilai-nilai dari transformasi linearnya yang sesuai dengan proses yang dilakukan pada suatu matriksnya itu sendiri. Nah, sehingga di sini kita akan dapatkan nilai S3 dikalikan dengan S2 dikalikan dengan S1A. Nah, mengapa seperti ini? Karena kita tahu bahwa kita mengalihkan S3 dengan X, dan X itu pun tadi telah didefinisikan sebelumnya di T2 menjadi S2 dikali S1 dikali A, sehingga kita dapatkan nilai matriks atau bentuk matriks dari yang di atas ini merupakan S3 dikali S2 dikali S1 dikali A. Nah, di sini misalnya kita memiliki T0 atau transformasi yang terjadi di awal yang terdapat vektor di dalamnya, dan kita tahu sama dengan AX. Nah, untuk X ini berlangsung secara invertible atau invert, ya, tidak terdapat. Nah, di sini kita lihat bahwa perkalian dari ketiga nilai S ini merupakan transformasi awal dari suatu matriks, di mana ketika misalnya di sini kita mengalihkan ketiganya lalu kita kalikan dengan matriks A, itu akan membentuk nilai identitasnya. Sehingga di sini kita lihat bahwa inverse dari T0 terhadap X kita dapat tuliskannya sebagai inverse dari matriks A dikalikan dengan matriks X maksud saya, dan matriks A itu sendiri, inverse dari matriks A itu sendiri merupakan perkaliannya dengan matriks A akan sama dengan identitas. Nah, sehingga di sini ketika kita mengetahui bahwa bahwa perkaliannya ini merupakan matriks identitas, sehingga di sini kita dapat tuliskan bahwa nilai dari S3, S1 dan S2 dan S1 merupakan hal yang sama dengan A-1. Artinya bahwa untuk mengetahui nilai inverse dari A, kita dapat membagi identitas dengan nilai matriks A-nya. Nah, di sini kita dapat lihat perkaliannya
merupakan A-1 sekali lagi. Nah, sehingga atau A inverse ya, sehingga sehingga ketika kita memberikan matriks identitas, kita akan mendefinisikannya sebagai perkalian antara matriksnya dengan matriks inversenya. Nah, di sini kita dapatkan bentuknya menjadi seperti ini, yakni kita telah mengetahui matriks A-nya. Matriks A-nya merupakan S1 dikalikan dengan A, dan sedangkan kita lihat bahwa untuk tahu bahwa apakah matriks identitas itu, kita dapat menuliskannya sebagai S1. S1 merupakan matriks pembentuk dari inverse dari identitas itu sendiri, yang merupakan bentuk awal dari transformasi pertama. Dan di sini sehingga kita dapat kalikan nilai S1 dengan identitasnya. Karena kita dapat lihat untuk mengetahui matriks A, kita dapat mengalihkan S1 dengan A, sehingga untuk mendapatkan identitas kita mengalihkan S1 dengan I. Nah, di sini kita tuliskan untuk selanjutnya merupakan proses selanjutnya, kita tuliskan sebagai S2 dikalikan dengan S1 dikalikan dengan A. Begitu pula pada matriks identitas, kita kalikan S2 dikalikan dengan S1 dikali dengan I. Nah, untuk S3, untuk langkah selanjutnya kita tuliskan sebagai S3 dikali dengan S2 dikali 1 dikali dengan A. Sedangkan untuk identitasnya kita tuliskan cara yang sama, yakni S3 dikalikan dengan S2 dikalikan dengan S1 dikalikan dengan I. Nah, kita lihat bahwa untuk S3 dikali S2 kali S1 dikali A merupakan I, karena nilai S3 dikali S2 dikali S1 merupakan A inverse. Nah, lalu bagaimana kabarnya atau bagaimana halnya dengan S3 dikali S2 dikali S1 dikali I? Nah, artinya bahwa S3 dikali S2 dikali S1 merupakan A inverse, di mana karena kita tahu bahwa perkalian matriks dari A inverse dikalikan dengan identitas merupakan matriksnya sendiri. Nah, ini merupakan suatu konsep awal dari inverse, sehingga kita dapat tuliskan di sini bahwa ketika kita memiliki suatu matriks yang di dalam kita tuliskan sebagai A, matriks A, vektor A, lalu dibatasi oleh vektor I, akan sama dengan nilainya sebagai matriks dari matriks inverse dari matriksnya tersebut. Nah, sehingga atau kita dapat tuliskan bahwa untuk mengetahui caranya bagaimana mendapatkan matriks inverse-nya, kita harus meng-OBE A sampai menjadi bentuknya I terhadap A inverse. Jadi intinya kita harus membalikkan nilai dari I, matriks I terhadap A, kita ubah bentuknya, dan yang di akhir merupakan matriks inverse-nya. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy.